Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 13 Bekasi, Bapak Hasim SPDMM. Yang saya hormati pemateri pada hari ini yaitu Bapak Doslianus Simanulang SPDMM. Dan yang saya hormati rekan-rekan guru SMA Negeri 13 Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan saya sebagai pembawa acara pada hari ini untuk membuka kegiatan ini, sekaligus juga memaparkan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pemaparan materi, yang kedua tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Baik, pada kegiatan hari ini adalah kegiatan diseminasi terkait sosialisasi budaya positif di SMA Negeri 13 Bekasi yang akan disampaikan oleh Bapak Doslianus Simanulang SPDMM. Kepada Bapak Doslianus, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Siti. MC kita pada hari ini. Mohon izin saya berdiri ya. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan melakukan atau akan menerima materi tentang budaya positif di sekolah. Dimana kita tahu bahwa kita adalah sebagai guru atau pendidik yang memiliki peran yang sangat penting bagi pendidikan dan bagi majunya suatu pendidikan di sekolah. Di sini saya ambil sebagai depan judulnya diseminasi atau pengembasan modul 1.4 budaya positif. Itu nama saya, perkenalkan Doslianus Simanulang SMA Negeri 13 Bekasi, calon guru bergerak angkatan 8 Kota Bekasi. Next. Oke, ini budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nanti inilah beberapa teori, beberapa topik yang kita akan bahas bersama. Di mana di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Dan terakhir, segitiga restitusi. Mungkin kalau ini poin-poin ini bagi kita guru mungkin tidak asing lagi, dan tanpa disadari barangkali sudah sering kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Nah, sekarang kita supaya lebih kita sadari dan supaya lebih kita laksanakan, makanya kita lebih pahami materinya Bapak Ibu. Oke. Ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, Ki Hajar Dewantoro ini menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Inilah definisi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Oke, lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro maupun Kian Bosen mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Di mana tujuan yang mulia itu adalah nilai-nilai kebajikan universal
Di sini maksudnya nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu nilai-nilai yang positif dan berlaku untuk semua orang, tidak tergantung pada daerahnya dari mana, sukunya, agamanya apa, kemudian jenis kelamin apa, jadi berlaku untuk semua. Itulah nilai-nilai universal. Budaya positif adalah sikap atau nilai atau kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang-orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, tempat kerja, atau komunitas, lebih khususnya di sekolah. Kemudian, budaya positif merujuk pada kumpulan norma, nilai, dan kebiasaan positif yang berkembang dalam suatu lingkungan, baik itu di tempat kerja, di sekolah, atau di masyarakat. Budaya positif mengacu pada sikap positif dan perilaku yang didorong seperti menghargai orang lain. Ini contoh-contoh nilai-nilai positif yang dapat kita kembangkan di sekolah: menghargai orang lain, bekerja sama, menghormati perbedaan, berpikiran terbuka, kemudian mengembangkan hubungan yang sehat, dan fokus pada solusi. Mungkin masih banyak lagi nilai-nilai universal yang belum tercantum di sini. Kemudian membangun budaya positif adalah suatu hal yang penting karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kinerja individu dan kelompok, menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman, serta membangun hubungan yang sehat dan harmonis di antara anggota komunitas. Jadi inilah salah satu tujuannya, supaya kebahagiaan itu, kesejahteraan itu dapat tercapai, bahwa sebenarnya harus ada dulu budaya positif di antara kita. Jadi tidak ada saling curiga, semuanya harus saling mendukung. Itulah maksudnya di sini. Oke, lanjut. Kemudian perubahan paradigma. Membangun budaya positif di sekolah memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua anggota komunitas sekolah, termasuk murid, guru, staf, dan orang tua. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama itu posisi kontrol guru. Nanti kita kembangkan di bawahnya apa sih maksudnya posisi kontrol guru. Kemudian yang kedua, membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi kita yang mengajar di kelas itu nanti kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang ketiga, menerapkan budaya disiplin positif di lingkungan sekolah. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat ilustrasinya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi misalnya kita dikepalkan tangan kita. Kalau Bapak Saiful kemarin itu keluarkan uang 1.000, uang kertas, itu juga salah satu contohnya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi sini ada barang yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B atau yang sampingnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda itu atau teman Anda B boleh membujuk atau memberikan bujukan kepada si A, boleh menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, jadi berbagai cara disebut bagaimana kepalan tangan yang kita ini supaya terbuka oleh berbagai cara oleh teman kita B. Nah, selanjutnya cobalah lakukan kegiatan cobalah buka dengan B secara bergantian, masing-masing A dan B waktu 30 detik. Jadi maksudnya bergantian teman kita.
Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Oke, boleh dipraktekkan sama temannya. Ini ada permen, boleh anggaplah ini permen sangat berharga. Misalnya, nah sama temannya ini kepala satu, coba berikan rayuan bagaimana cara supaya temannya itu membuka kepalanya. Padahal dia udah bertekad tidak akan membuka gitu, tapi berbagai cara bagaimana? Coba boleh sebelum dimakan dipraktekkan dulu, Siapa yang bertindak si A dulu, si A, kemudian siapa si B? Itu boleh permennya di kepala untuk di tangan. Nah, siapa yang merayu temannya? Oke, gantian. Misalnya Bapak gantian, siapa yang merayu? Oke, silakan. Boleh. Misalnya lupa sama Bu Sri Ayu, coba supaya terbuka gimana? Boleh. Kalau di sini boleh dirayu, bahkan sampai diberi uang bisa. Cuma revisi hanya 30 detik, 30 detik saja. Ya, 30 detik kalau bisa nanti gantian dari dia. Oke, gantian sekarang. Gantian, Uweras coba. Waktunya 30 detik. Bagaimana caranya? Boleh dilirik, boleh merayu, boleh. Tapi kan yang ini sebelah sini, barangnya sebelah sini. Oke. Itu contoh prakteknya. Oke, kita coba pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Bagaimana jawaban Anda? Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira kenapa? Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi ada yang membuka? Tidak ada ya? Berarti yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda, B atau tetap menutup kepala tangan Anda? Oke, kita tanya audiennya, bagaimana Mas Saiful? Kenapa tadi dia bisa terbuka? Ya, saya pakai saya Bu Eros. Dia tahu kelemahan saya, tidak suka dikritikin. Jadi saya termasuk yang B, Pak Terus. Yang B dan A, saya yang membuka kepala tangan saya. Gara-gara saya dikritikin daripada saya bersoal, saya buka. Tapi kelemahan saya. Itu dia bukan botol, harus pakai botol. Seperti itu kalau saya yang. Terima kasih Bapak Saiful. Sekarang sebagai lawannya tadi Bu Eros, kenapa? Apa jawabannya yang ini? Saya tadi menutup kepala karena Mas Saiful maksanya dengan kekerasan. Saya tidak bisa dengan kekerasan, dengan menutup. Terima kasih ya telah memberikan jawabannya. Yang ketiga kita coba lihat dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Apakah orang lain atau kita sendiri? Dalam hal ini yang memegang kendali adalah diri sendiri karena keinginan diri sendiri. Oke, berarti kita punya suatu apa? Ada kekuatan batin bahwa kita tidak akan melepaskan barang berharga ini ya. Iya. Oke, kita lihat slide berikutnya.
Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Jadi mengatur kebutuhan dasar kita. Karena itu sangat berharga, mungkin dan sangat perlu untuk kebutuhan kita ya kita pertahankan. Itulah nilai-nilai itu, nilai-nilai yang sudah kita pegang itu, walaupun banyak godaan dari luar, jangan berubah. Yang sudah kita anggap nilai itu benar, pertahankan. Itu maksudnya. Next, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Menurut Bapak Ibu, kira-kira guru mengontrol murid apakah memang bisa? Mungkin kita kalau sehari-hari itu bisa mengontrol murid, karena memang murid itu sedang memberikan atau membuka diri supaya dia bisa dikontrol oleh guru. Karena dia sedang membuka diri. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita misalnya lagi tugas speaker, kalau ada yang kita lihat siswa, jadi kita buat pernyataan-pernyataan supaya siswa itu merasa bersalah gitu. Tujuan kita supaya dia menguatkan karakter. Apakah seperti itu? Atau apakah hanya itu berubah hanya ilusi gitu? Lanjut, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bedanya bahwa orang dewasa itu, kalau di sekolah itu misalnya guru, memiliki hak untuk memaksa bagi murid-muridnya. Oke, lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Sini kita lihat di kolom kiri stimulus respon, kalau di sana teori kontrol. Kita bandingkan nanti. Kalau yang di sebelah kiri ini kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mencoba supaya orang itu memiliki pandangan yang sama dengan kita sendiri. Itu kalau di stimulus respon. Kemudian teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau perilaku buruk langsung dianggap kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalnya siswa ini melakukan ini, pasti dia memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kalau kita lihat di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sama seperti kita nggak bisa memaksa orang suka sama kita, tidak bisa. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat ujukan gagal. Jadi kalau kita ujuk masih gagal, nanti jalan terakhir kepaksaan. Nah, kalau menurut stimulus respon, tapi kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kolaborasi yang diperlukan, bukan pemaksaan. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Jadi nanti sana di stimulus respon itu akan ada yang menang, ada yang kalah. Kalau yang di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, siapa yang menang itu maksudnya. Itu perbedaannya. Oke, next. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini kita lihat. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini misalnya salah satu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya, murid berpikir apa yang terjadi jika saya tidak mengerjakan tugas atau PR? Apakah dia berpikiran untuk menghindari ketidaknyamanan, nanti takut dihukum guru, gitu maksudnya. Jadi itu ini muncul hanya dari motivasi eksternal, motivasi dari luar saja. Kalau masih seperti itu, kalau hanya masih berpatok pada hukuman, nanti kurang enak sama gurunya, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain.
atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apabila saya mengerjakan PR, apa yang saya dapatkan nanti? Kalau itu, ini juga masih motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi misalnya murid saya mengerjakan PR ini untuk menghargai diri saya sendiri. Motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Nah, seperti Pak Sepur kalau lagi piket di depan, sekarang Anda akan menentukan diri apa? Nilai diri sendiri. Nah, jadi maksudnya murid itulah yang akan menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan yang baik, dia melakukan yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, bukan berarti supaya dihargai apa, tambahin nilai gitu. Tapi untuk meningkatkan nilai diri sendiri, itu maksudnya. Oke, lanjut. Oke, inilah kebutuhan dasar manusia. Kalau menurut teori bahwa manusia itu melakukan setiap apa saja, semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Di sini kita lihat di lingkaran ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling di tengah sentral itu adalah survival. Siapa yang tahu Pak Ibu survival itu apa? Oke, bertahan hidup. Jadi manusia itu perlu bertahan hidup. Nah, supaya kelangsungan hidupnya bagaimana itu juga salah satu kebutuhannya. Mungkin juga dia perlu sandang, perlu pangan. Dan yang berikutnya kita ambil yang sebelah kiri atas, cinta kasih dan diterima. Apa bahasa Inggrisnya ini Bapak Ibu? Cinta kasih atau diterima? Apa? Love and belonging gitu. Jadi setiap orang itu ada juga kebutuhannya. Dia itu bisa diterima temannya, bisa diterima orang lain dan dikasihi gitu. Itu salah satu kebutuhan manusia. Yang berikutnya kesenangan atau apa itu kesenangan itu bahasa Inggrisnya? Kesenangan? Ya. Happiness. Kalau fun apa? Naik ya, kurang lebih fun, kesenangan. Jadi ada juga orang itu untuk memenuhi kesenangannya. Ya, melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan yang mana nanti. Terus ada juga yang di sini adalah kebebasan atau freedom. Jadi ada juga misalnya bukan hanya guru tapi murid pun melakukan ini. Ada yang diincar di antara 5 ini. Ya, apakah kebebasan? Yang kelima adalah penguasaan atau power gitu. Jadi orang-orang juga memiliki kebutuhan ingin menguasai itu atau power. Inilah yang selalu ingin dipenuhi oleh manusia, melakukan setiap apa saja tindakan atau kegiatan. Dia terlambat, ada yang di sini mungkin. Oke, next selanjutnya. Contohnya ini kita urus salah satu contoh kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus nama anaknya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Sekarang kita tanya dulu, audien kira-kira kebutuhan yang mana yang dipenuhi oleh Agus? Kita tanya dulu Ibu Sensei Kartika. Di sini ceritanya bahwa Agus itu selalu meminta makan memaksa makanan siang teman kelasnya. Itu ceritanya. Nah, kira-kira apa yang dipenuhi oleh Agus di antara 5 yang tadi?
Coba berikan pendapatnya. Menurut saya sebenarnya bisa dua ya Pak, di situ antara belonging sama penguasaan. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau memang kan belonging tadi merasa diterima ya, mungkin Agus ini ingin merasa dekat dengan temannya tapi dia salah caranya. Gitu. Atau penguasaan, dia merasa dia yang berkuasa di situ, jadi dia mengambil hak-hak temannya yang memang sebenarnya bukan haknya, seperti itu. Jadi tergantung sudut pandang mana dulu melihatnya. Terima kasih Sensei jawaban. Ada lagi yang mau berpendapat? Bagaimana menurut Bu Siti? Kira-kira pendapatnya apa di sini? Iya. Oke, siapa lagi? Kalau menurut saya mungkin Agus ini mungkin yang freedom ya, dia melakukan itu mungkin karena menganut kebebasan ya, jadi dia bisa melakukan segala sesuatu itu yang menurut dia ingin lakukan ya dia lakukan, termasuk mengambil yang bukan milik dia gitu. Padahal kan harusnya dia mungkin bisa meminta dengan baik-baik dan segala macam. Tapi mungkin ini kalau dari saya, pemikiran saya sebagai guru BK, mungkin nanti saya coba tanya nih, kenapa sih Agus, karena nih pernah juga nih ada murid yang seperti ini. Ternyata karena memang dia nggak bawa bekal dan ternyata nggak cukup juga uang yang dia bawa untuk membeli makan di kantin. Jadi ternyata seperti ini, dan ternyata yang dia lakukan seperti itu gitu kan. Ini juga akhirnya menjadi keluhan teman-temannya, dan dia juga sebenarnya nggak merasa nyaman. Tapi ternyata mungkin karena dia juga punya keberanian dan karena sifatnya seperti itu, bebas, dia pikir bahwa nggak apa-apa gue melakukan ini gitu. Akhirnya itu yang dia lakukan. Mungkin seperti itu Pak. Terus kalau dari saya, terima kasih. Oke, kita lihat di sini di slide selanjutnya ada juga, kita lihat apa kira-kira alasannya. Oke. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama misalnya, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Seandainya itu jawaban Agus. Kalau jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhan adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Betul, berarti bisa dia. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya adalah penguasaan. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi menunya maunya ganti-ganti, jangan terlalu melulu. Yang kelima, apabila jawaban Agus karena ia iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi sebenarnya perlu ditanya si Agusnya apa sih alasannya gitu. Jadi kalau hanya kita lihat dari luar berarti belum tentu gitu. Jadi perlu ditanya. Oke, kita lanjut. Ini 5 posisi kontrol guru. Yang kelima itu 1 penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima mengajar sebagai mengajar. Berarti guru sebagai mengajar. Oke, yang lima ini bisa kita praktekkan di sekolah. Oke, lanjut. Simpang aja. Ya. Kalau di Zoom dia ke kolom.
PPT. Nah, Nah, lagi. Ya, nanti tinggal digeser. Oke, misalnya ini yang hukum. Guru berbuat di sini menghardik atau menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti dan menyindir. Ini kalau di teori kontrol yaitu penghukum. Jadi penghukum itu misalnya guru itu agak galak gitu, langsung menghardik, menunjuk-nunjuk gitu. Di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan itu. Jadi bahasanya itu kasar. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kau rasakan katanya. Tapi kalau di membuat merasa bersalah, beda lagi. Di sini guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla. Ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu jadi anak itu sudah merasa bersalah gitu maksudnya. Guru sering berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu sudah melihat kamu, jadi nanti dia akan merasa bersalah gitu maksudnya. Kalau sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, di sini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nanti guru berkata di sini, apakah ayolah lakukan diri ibu. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu yang pernah bantu. Jadi ini dia merasa teman sebagai murid itu, gitu. Jadi sebagai teman. Nah, kemudian pemantau. Kalau kita sebagai pemantau, posisi kontrol pemantau, di sini menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa yang sudah dilanggar. Nah, itu. Lanjut, yang kelima, manajemen. Kalau di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dikembalikan kepada murid lagi. Nah, itu. Oke, lanjut ke bawahnya sedikit. Jadi nanti kita lihat di bawahnya ini apa efeknya kepada siswa dan bagaimana masa depannya. Nanti terlihat dari tindakan-tindakan yang diberikan oleh guru tersebut. Gitu. Jadi inilah contoh 5 posisi kontrol yang dapat kita gunakan di sekolah untuk mengontrol murid. Ya. Kalau menurut Bapak Ibu kira-kira mana yang lebih pas kita terapkan di kelas atau di sekolah? Oke, kita tanya yang peserta yang paling pojok, Ibu Nenek Megawati. Ibu ini adalah guru peningkatan mutu kita di sekolah. Silakan Ibu Mega. Kira-kira mana yang lebih pas kita terapkan di sekolah? 5 posisi kontrol ini. Apakah hukum sebagai teman? Iya, yang paling tepat diterapkan adalah sebagai apa itu? Ada hukum, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada manajer. Ya, baik. Sepertinya kalau untuk sebagai teman juga sudah baik, tetapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa sebagai manajer. Oh, sebagai manajer ya. Iya. Kenapa tidak menerapkan sebagai penghukum? Kalau sebagai penghukum, jadi anak akan merasa bersalah dan rendah diri, Pak. Tertekan, jadi tidak merdeka belajar. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih Bu Mega. Dan di sini kira-kira apa kekurangan dari posisi kontrol sebagai teman? Dia sebagai teman, tapi ada juga kelemahannya. Kalau kita lihat sehari-hari di sekolah, kalau kita terapkan posisi kontrol sebagai teman, ada kelemahannya. Menurut Bapak Ibu kira-kira apa nih? Dari pengalaman Bapak Ibu sehari-hari di sekolah, ada yang bisa memberikan masukan tentang kelemahan dari posisi kontrol sebagai teman. Jadi siswa ini kita anggap teman kita, ternyata ada kelemahannya. Kira-kira apa Bapak Ibu?
Ada yang bisa memberikan kelemahannya? Dari BK. Ya, silakan Bapak Saiful. Iya, saya melihat sih ada kelemahan kalau guru menempatkan diri sebagai teman. Di sini contohnya, ayolah lakukan ini ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah kamu bla bla bla. Jadi kalau memposisikan diri seperti itu nanti ke depannya siswa itu dalam hubungan guru dan murid nanti respeknya itu akan berkurang. Di bawah gurunya akan turun. Jadi memang untuk permasalahan ini tidak tepat rasanya kalau menempatkan diri sebagai teman. Kalau misalnya untuk ya kalau untuk level ini kan Agus ini SD setting ini nanti bahaya sekali nanti akan guru itu akan merasa guru itu tidak ada di bawah seperti itu. Kalau untuk SMA pun belum terjadi. Kalau SMA pada tahapan-tahapan tertentu mungkin dibolehkan memposisikan diri sebagai teman. Misalnya contoh kalau kami di DK untuk penanganan kasus, penggalian informasi dan segala macamnya. Tapi kalau untuk penegakan disiplin atau mengajarkan siswa mana benar mana salah, tetap status guru adalah sebagai guru agar di bawahnya tetap terjaga. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Saiful. Tepuk tangan dong untuk Pak Saiful. Oke, jadi kelemahan dari sebagai teman itu ada juga. Seandainya suatu saat nanti ibu gurunya atau bapak gurunya tidak bisa membantu dia murid ini, nanti dia akan merasa, oh ternyata begitu. Sekarang saya bukan temannya lagi. Jadi itu kira-kira. Jadi dia tidak berasal dari dirinya, hanya karena teman sama gurunya. Dan kemudian nanti dia kurang menghargai guru yang lain. Karena dia merasa ada temannya, ada bimbingannya gitu. Jadi guru yang lain kalau kita bertemu tidak dianggap. Itu salah satu kelemahannya. Oke, next slide. Oke. Pernyataan kita di sini. Dan siapa yang mengatakan, contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau bahasa seperti ini pernyataannya, itu sering dikatakan oleh membuat orang merasa bersalah atau membuat murid merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau pernyataannya seperti yang di bawahnya, kamu tidak pernah dengar melakukannya, berarti dia dinyatakan oleh si penghukum. Kalau yang ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak, berarti posisi kontrol sebagai teman. Kalau yang di bawah ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Berarti sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti mengajar. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, berarti ini penghukum. Itulah contoh-contoh bahasa yang diucapkan oleh yang di posisi kontrol tadi. Oke, next. Ini beberapa kita buat di sini diagram dari kebentukan atau langkah-langkah dari budaya positif. Dari lingkaran paling dalam itu yang warna ungu adalah yang pertama itu keyakinan kelas dulu, dari kelas dulu. Ini peraturan kelas. Jadi kelas itu ada peraturannya yang kita ikuti boleh per mata pelajaran atau boleh kelasnya. Terus nanti semakin meluas itu menjadi keyakinan kelas. Nanti semakin meluas lagi menjadi lingkungan positif di sekolah. Jadi berupa peraturan-peraturan di sekolah. Nanti kalau sudah terbiasa menjadi budaya. Nah, kalau dia sudah budaya berarti dengan sadar bisa dilaksanakan. Seperti yang bisa kita dibuat contohnya pakai helm.
Kalau pakai helm kan sekarang udah budaya ya, budaya berkendara. Artinya tanpa disuruh pun sudah langsung kita tanpa spontan, oh ya helm gitu. Begitu naik motor langsung ingat helm. Jadi udah budaya. Jadi itulah contohnya yang sudah budaya. Kita pun di sekolah ini, maksudnya peraturan-peraturan itu maunya sudah budaya. Jadi tak usah dipantau, apa, jadi sudah dia bisa jalan sendiri. Misalnya waktu itu yang dipromosikan oleh Ibu Mega, Lisa, program Lisa. Mudah-mudahan program Lisa itu sampai sekarang ada ya? Ada. Lisa itu adalah lihat sampah, ambil. Jadi begitu kita jalan di lorong, dia sampah, ambil, masukkan ke tong sampah. Itu maksudnya Lisa ya. Ya, kita masih tunggu program dari Ibu Mega, program Lisa ya. Oke, lanjut. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Sebuah cara menanamkan disiplin positif bagi murid sebagai berarti cara. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu menurut Bruce Lee 2022. Oke, itu berarti restitusi itu adalah suatu cara ya. Oke, lanjut. Hubungan antara guru dan murid merupakan faktor penting untuk membangun budaya sekolah. Guru harus tahu bagaimana cara memposisikan diri saat berhadapan dengan murid. Kontrol guru dalam KBM adalah sebagai pengendali dan fasilitator. Berarti kita sebagai guru itu harus bisa memposisikan diri di hadapan murid. Betul. Jangan sampai sudah di depan murid masih bercanda kelewatan, jangan. Jadi tahu posisinya, itu maksudnya. Kalau di dalam KBM kita belajar mengajar, kita adalah sebagai pengendali murid dan sebagai fasilitator. Oke, next. Oke, ini keyakinan kelas yang sudah kita terapkan di sekolah. Nih, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi berlaku untuk umum. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, berarti motivasi intrinsik dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau sudah motivasi itu berasal dari dalam diri, tanpa dikontrol pun, tanpa diingatkan, sudah langsung dengan kesadaran diri. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi dia lebih abstrak dari peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau ada yang pernyataan negatif, itu kita rubah menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimat negatif ya, ada jangan. Kalau kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi semuanya itu berupa kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh murid. Jangan terlalu banyak kayak tertitus sampai cek keadaan. Selanjutnya semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi ada curah pendapat dulu, kemudian nanti disepakati yang mana yang ingin diangkat menjadi keyakinan kelasnya. Itu kalau sebagai wali kelas sangat cocok itu diangkat itu. Ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Boleh direvisi, boleh ditambah, boleh dikurangi untuk keyakinan kelasnya. Oke, next. Oke, ini segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi penawaran tadi kita kembalikan lagi kepada muridnya. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Ini segitiganya. Kita lihat segitiga ini yang paling dasar itu adalah menstabilkan identitas. Dan yang sebelah kiri ini validasi tindakan yang salah, dan yang sebelah kanan menanyakan keyakinan kelas. Misalnya ada seorang murid yang sedang melakukan suatu kesalahan, jadi kita panggil dulu dia. Mungkin dia dalam keadaan masih emosi, masih marah-marah. Nah, jadi yang pertama itu kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, apalagi kalau BK ini sangat pintar untuk menstabilkan identitas saya. Saya perhatikan udah pakarnya. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu boleh kita letakkan ke mereka sehingga mereka, oh iya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi maksudnya siswa itu datang dari dalam keadaan emosi, bukan langsung marahi, langsung kita habis. Jangan. Jadi kita stabilkan dulu, kita turunkan dulu itu. Setelah itu nanti kalau sudah, lalu masuk. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di sini adalah untuk fase kedua, yaitu tindakan validasi tindakan yang salah yang dilakukan itu. Setelah itu nanti dia baru kita kembalikan keyakinan kelas. Misalnya kalau di kelas ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas ini gitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi nanti dia sendiri yang menggali dirinya dan mengembalikan dirinya. Nah, itulah maksudnya sih segitiga restitusi diri. Oke, lanjut. Tahapan segitiga restitusi. Ini tadi validasi tindakan yang salah itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Boleh ini kita lontarkan pertanyaan kita, atau kamu pasti punya alasan mengapa hal itu kamu lakukan, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Lanjut. Yang ketiga, tahapan menanyakan keyakinan. Tadi yang proses tadi lewat ya. Atasnya proses ini berapa? Habis segitiga nah ini. Oh ini tadi ya. Udah, berarti 50 udah. Segitiga dia. Ya. Ini untuk menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, ini untuk menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang kita lontarkan untuk murid. Lanjut. Menerapkan budaya disiplin positif. Tujuan akhir dari penumbuhan disiplin yakni agar orang murid memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka dan orang lain. Oke, sebelumnya sini ada video yang saya buat, boleh kita tonton. Ini video yang saya buat sendiri, cuman kadang kurang yakin jadi kurang bagus. Bagus.
suaranya. Ini videonya saya buat di sekolah. Ini udah masuk nih ya? Sebelumnya. Depannya. Coba kita lihat fotonya ya. Ini kasus satu. Misalnya ini pada hari Kamis hari suatu istirahat pertama sekitar 19.43 itu ada siswa itu terlepas dari jendela pas di kelas gitu ceritanya. Suaranya hilang. Suaranya nggak kelihatan.
Oke lah, kalau nggak ada masalahnya, itu contoh penjelasan kasus. Coba kembali ke slide yang tadi, slide-nya. Oke, ini tujuan akhir dari penumbuhan disiplin yakni agar murid memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka dan orang lain, sehingga mereka itu bisa menghargai diri mereka dan juga orang lain. Oke, lanjut. Sekolah perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, serta kompetitif dalam mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung murid. Perubahan positif tersebut dapat dicapai dengan membangun budaya positif di sekolah. Oke, lanjut. Oke, ini jadi yang kita bahas tadi, coba ya Bapak Ibu, kira-kira apa sih kesimpulan kita? Ya, coba yang memberikan dari Pak Ustadz Maman, dari ini kira-kira kesimpulan pertama dari Mamun, Pak Mamun, ya sangat Pak Mamun, apa Pak Mamun? Baik, Bapak Ibu yang hormati, Pak Dos yang saya hormati. Kesimpulan yang mana nih Pak Dos? Kesimpulan yang mana? Oh, kesimpulan yang tadi. Ya, baik. Apa yang sudah disampaikan ini baik sekali, bahwa ya kita mendisiplinkan peserta didik kita, terutama para murid kita, untuk mendisiplinkan disiplin yang positif. Kemudian juga kita bisa memberikan arahan, kemudian juga kita memberikan hukuman yang bersifat mendidik dan realitas pada zaman sekarang. Jadi apa yang sudah disampaikan, kesimpulannya bahwa kita memberikan bimbingan yang terbaik buat anak peserta didik kita dengan sebaik-baiknya, dan dengan mendisiplinkan disiplin yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Mamun. Ada lagi Bapak Ibu? Dari Bu Ao. Terima kasih Pak Dos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya. Dari semua yang ditampilkan, saya simak Pak Dos. Sungguh luar biasa Pak Dos ya. Ya. Mengenai ajaran Ki Hajar Dewantara itu. Cuma kenapa kok baru sekarang? Iya. Kenapa baru sekarang? Ya, kita sosialisasikan seperti ini. Padahal apa? Saya sudah mengalaminya ya. Karena anak saya di tahun 2009 ya tadi saya bilang ya. Anak saya waktu itu SMA tahun 2012 atau apa ya? Terakhir itu. Nah itu Pak, di dalam pembentukan karakter mungkin saya tidak nanya waktu itu, ya kan, Ki Hajar Dewantara yang dipakainya. Karena apa? Di dalam karakternya itu sudah tumbuh, lihat, ambil, buang terhadap sampah. Iya. Saya simpulkan kenapa? Karena setiap saya mencuci bajunya, ya kan, nah itu di dalam sakunya tuh banyak sampah Pak. Saya bingung, kok anak saya, saya panggil. Kok kamu perempuan jorok banget sih? Di dalam baju banyak sampah, makanan, permen, kertas, segala macam. Ya, saya tanya begitu. Terus jawabannya apa? Dia minta maaf Bunda. Saya bukan jorok, tapi saya lupa untuk mengeluarkannya. Itu sampah dari mana Nak? Itu saya kemarin tuh kalau ada sampah di sekolah katanya ya, di lorong atau apa. Dia kalau kebelan tuh saya dia kalau mungkin yang kecil-kecil atau ini kira-kira nggak kotor dia masukkan ke dalam bajunya Pak. Karena di sepanjang lorong itu ada CCTV, dan saya selalu berpesan kepada anak, nah dimanapun kita berada, seupdate-update-nya istilahnya peraturan, ya kan? Karena memang itu dibuat adalah untuk hal yang positif, ikutilah. Ya. Jangan sampai orang tua dipanggil
ya kan? Gara-gara kamu melanggar peraturan. Nah itu, dia simpan mungkin. Jadi sampah juga dimasukkan ke dalam itu. Jadi kalau dia sampai misalkan melanggar, saya akan panggil ke BK Bun, katanya gitu, ya kan? Langsung. Jadi mungkin dari situ, ya. Tetapi saya tidak nyana di sini, masih penasaran di situ. Seperti apa untuk misalkan penerapan sampai misalkan sampai dia menerap di dalam dirinya, dalam prosesnya seperti apa. Nah itu yang bikin saya bertanya, Pak. Nah di situ ya kan, itu alhamdulillah berkahnya Pak, ya kan. Jadi itu membawa keberuntungan terhadap anak di dalam hidupnya. Pribadi yang baik akan mendapat keberuntungan. Saya lihat dari apa, dari pribadinya. Pada saat saya membuat nilai jam 10, ya kan, Bu, udah malam, tidur, besok sekolah. Gimana caranya? Ya saya masukin. Nanti tidak salah kan? Dari situ, ya kan? Oh, itu nilai positif. Apalagi dalam pekerjaan dia, tidak usah disuruh, Pak. Ya kan? Cucian piring, segala macam. Dia selalu mengeluarkan tangannya untuk membantu orang tua. Nah, itulah karakter memang yang membawa dia ke dalam kehidupan yang lebih baik atau keberuntungan di dalam hidupnya, yang mana kalau saya lihat dari segi intelektual atau apa sama saja lah dengan misalkan anak-anak yang lain. Itu Pak mungkin ya. Yang membedakan karakternya ya. Iya, makanya ya saya kayak dapat emas gitu anak seperti itu Pak. Iya, luar biasa. Jadinya luar biasa sekali Pak. Ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Boleh tanya Bu Om, itu diperoleh dari sekolahnya atau dari rumah? Ada Saya motivasi dari sendiri? sekolah Pak. Oh, dari sekolah. Dari sekolah, ya, dari sekolahnya. Dan kita cuma memberikan bimbingan saja, akan aja. Seperti itu. Saya sampaikan, nah di sekolah kalau ikutin aturan, ya sebanyak apapun aturan di sekolah itu adalah untuk mendidik dan membina kamu yang lebih baik. Seperti itu Pak. Iya, terima kasih. Nah itu maksudnya nih, itu sudah menjadi budaya bagi dirinya, dan itu pun terjadi secara intrinsik, bukan lagi nanti lama-lama karena dia orang ini ambil sampah atau begitu, tapi sudah dari dalam dirinya. Jadi dia mengangkat harga dirinya, itu maksudnya. Itu kan? Ya, yang saya tanyakan juga itu dalam proses pembinaannya seperti apa gitu, makanya kok bisa berubah begitu ya kan, bisa menerap gitu yang bikin saya. Kan itu tidak gampang Pak. Saya juga mungkin nggak ini. Saya cuma memberikan istilahnya yang namanya orang tua ke anak ya, istilahnya ya nasihat atau apa ya. Tapi kan ada sebuah istilahnya tambahan lagi dari sekolah gitu yang bisa menerapkan dia menjadi istilahnya karakter yang seperti itu. Itu yang saya tanya, ini kan didiknya gimana ya? Itu yang saya tanyakan dulu Pak. Demikian Pak, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Itulah di sini kita diperlukan harus bersinergi, berkolaborasi semua stakeholder yang ada di sekolah. Memang kalau hanya 1-2 orang yang peduli, ada nih diperhatikan muridnya, tapi ada guru yang lain longgar. Nah ini nggak jadi gitu. Jadi memang harus bersinergi semua gurunya, baik guru maupun gurunya. Kalau semuanya mungkin bersinergi satu visi pasti tidak salah. Nah itulah maksudnya kita pengen bahwa kita itu satu kata untuk menjalankan program sekolah sehingga visi itu cepat tercapai. Nanti coba gua tanyakan di sekolahnya itu ada nggak yang gurunya longgar, ada yang ketat. Nah, mereka itu pasti satu kata. Kuncinya ada di situ mungkin. Ya. Satu lagi ini mungkin wali kelas juga perlu. Iya, semua gurunya kan yang terlibat di sekolah itu. Ya. Jadi jangan nanti ada yang orang lain guru yang lain melihat siswanya lewat aja dibiarin. Ada yang ambil sampah. Gitu. Jadi semuanya sama-sama satu titik, sama-sama mendukung program seperti itu tadi. Misalnya program bisa, jadi hanya Bu Mega yang menjalankan, yang lain tidak peduli berarti nggak perlu. Jadi itulah namanya harus bersinergi semuanya, semuanya. Nah itulah yang mau kita tuju di sekolah kita ini. Semoga yang nilai-nilai dibagikan itu menjadi budaya di sekolah kita ini. Oke.
Jadi itu maksudnya pelan-pelan tapi pasti. Ya. Oke, itu next masalahnya selanjutnya Pak Seko. Ya. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama dengan semua pihak, gitu ya, untuk mengambil peran dalam mewujudkan visi sekolah yang semuanya harus tertuju kepada kepentingan murid dan kepentingan murid. Gitu. Jadi semuanya yang kita lakukan di sekolah itu harus tertuju untuk murid, bukan yang lain. Itu maksudnya. Oke, next. Oke. Sekian dan terima kasih. Tergerak. Oke, Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Nanti kalau ada tanya jawab lagi, saya kembalikan ke MC. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dos atas pemaparan materinya. Tambah sore nih Bapak Ibu. Tapi saya lihat loh Pak Dos, ini karena mungkin materinya menarik atau Pak Dosnya yang performnya luar biasa atau teman-teman kita yang keren-keren gitu ya. Jadi luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Dari pemaparan materi tadi saya yakin banyak dari kita mungkin sudah tahu, terus tapi kayak seperti dapat cas lagi, jadi mericas kembali pengetahuan atau ilmu yang kita dulu pernah dapat dan jangan-jangan kita sudah melupakan untuk menerapkan ilmu itu gitu. Nah, alhamdulillah dengan pemaparan materi tadi bagaimana kita membudayakan budaya yang positif ya, dan itu kan memang perlu kerjasama tadi yang disampaikan oleh Pak Dos, kerjasama dan komitmen dari seluruh anggota komunitas yang ada di sekolah. Oke, baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau ada mungkin boleh kita buka pertanyaan, 3 pertanyaan ada mungkin ya Pak Dos ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini mudah semua Pak. Ini mudah semua, nggak ada yang tua ini Pak. Oke, silakan siapa yang mau bertanya mungkin atau nggak bertanya mungkin menguatkan atau memberikan pandangan tambahan atau apa mungkin Bapak Ibu yang mungkin juga sudah punya pengetahuan yang bisa jadi lebih dari yang tadi sudah dipaparkan sehingga menjadi tambahan wawasan yang pada siang buat kita semua. Betul, menjadikan hasanah keilmuan kita pada siang hari ini menjadi lebih banyak gitu. Silakan Bapak Ibu mungkin ada? Oke, silakan Pak. Itu tadi ada. Silakan Pak Maun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berarti Bapak Ibu dan Guru, Bapak Dos dan Ibu MC kalau ada kasus kita kan dalam rangka pembentukan karakter siswa. Siswa ini di kelas sudah kita tunggu beberapa kali. Kemudian tidak ada perubahan sama sekali. Nah, ketika kenaikan kelas dengan kurikulum merdeka sekarang ini, tidak ada yang namanya siswa yang tidak naik kelas. Nah, ini kalau ada kasus seperti ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmud. Mungkin ditampung dulu ya Pak pertanyaan-pertanyaan nanti baru dijawab. Oke, nomor ya Pak yang berikutnya, pertanyaan berikutnya atau ada yang mau menambahkan atau apa? Oh Eka, ini yang paling muda nih Pak di antara peserta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa yang namanya budaya positif itu butuh kerjasama ya Pak antar warga sekolah semuanya, baik guru, orang tua, siswa dan sebagainya gitu kan.
pertanyaan saya nih, berarti kan semuanya harus satu visi misi, harus ada kerja sama ya Pak ya. Nah, upaya apa yang dilakukan supaya satu sekolah itu bisa satu visi misi nih Pak, sehingga tidak ada guru yang berpikiran ya satu juga cuek aja, kitanya udah juga kenceng kan, tapi ternyata yang satunya juga santai aja, kan itu juga membuat tadi budaya positif tidak berjalan dengan baik. Nah, kira-kira upaya apa yang dilakukan supaya kita bisa bekerja sama dengan baik? Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Oke, yang berikutnya terakhir. Oke, ada Bapak Ibu. Kelihatan Bu Titi dulu tadi udah senyum-senyum ya sama sekopinya ya. Karena senyum-senyum pakai mata ya Pak Dos ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Jadi gini ya Bu, Pak, budaya positif gitu kan. Kalau yang saya perhatiin ini, kalau di lingkungan sekolah ini kebanyakan budaya positifnya itu masih apa ya, lebih pada takut akan guru ya. Nah, namun pas sudah lagi di hadapan guru tuh budaya positifnya tuh hilang gitu kan. Nah, contohnya aja misalnya ketika pas jam pelajaran, saya kan selalu memberi peraturan ketika jam pelajaran kalau ada anak yang berkata-kata kasar atau tidak baik gitu kan, akan ada suatu teguran ataupun hukuman gitu kan. Nah, namun pas udah selesai jam pelajaran, apalagi jam istirahat gitu kan, barulah tuh ada kata-kata itu kasar keluar lagi. Misalnya yang sering kita dengar pasti anak-anak tuh suka ngomong apa? Anjir atau binatang yang lainnya gitu kan. Nah, menurut Bapak apa sih yang harus kita lakukan gitu kan agar apa ya anak-anak itu terbiasa tidak berucap seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa ucapan itu adalah sebagian dari doa, ya kan? Nah itu dia aja sih. Kadang saya suka miris aja gitu loh. Kok anak-anak sekarang tuh pada mudah berkata seperti itu gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu loh agar anak-anak kita tuh tidak mudah untuk berucap seperti itu. Terima kasih Pak Dos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 penanya. Aduh, pertanyaannya bagus-bagus semua nih Pak Dos. Nanti akan dijawab oleh Pak Dos satu-satu atau masih ingat Pak Dos? Oke, yang pertama ini dari Pak Mahmud nih Pak Dos ya. Kan ketika ada kasus siswa nih sudah sering diperingatkan gitu ya Pak Mahmud ya, ditegur. Nah oleh guru, nah itu tapi tidak ada perubahan perilaku mungkin ya Pak Mahmud ya, tidak ada perubahan perilaku. Mungkin boleh bisa disebutkan nggak Pak spesifik perilakunya apa? Tadi contoh dari Oke, nyambung dari yang Bu Titi, oke. Nah terus, sedangkan terkait tentang kenaikan kelas gitu ya Pak, tadi kata Bapak kalau kenaikan kelas kan dengan kurikulum kita ini kan memang tidak ada katanya tidak naik gitu ya. Nah sementara kita menghadapi gitu ya Pak Mahmud ya, situasi seperti ini nih kondisinya, anak yang tidak bisa berubah perilakunya meskipun sudah beberapa kali ditegur seperti itu. Nah ini bagaimana nih Pak Dos menyikapi hal ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti dan terima kasih atas pertanyaan Pak Mamun yang bagus sekali. Dan memang banyak kita jumpai di sekolah, khususnya sekolah kita di sini yang seperti itu. Sudah berkali-kali kita ingatkan, besok berulang lagi. Kita ingatkan, besok berulang lagi. Cuma di sini lagi kembali kita, ketika kita di pelajaran kita atau kita sebagai wali kelas, apakah memang kita sudah melakukan kegiatan kelas, sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, ini juga sebagai dasarnya, tetap kita buat dulu. Misalnya seperti saya di pelajaran fisika, nanti saya buat dulu keyakinan kelas untuk mapel fisika.
Dan kalau saya sebagai wali kelas, saya buat dulu kegiatan kelas di kelas saya yang saya ampu seperti itu. Jadi nanti ketika murid ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dia sepakati, nanti kita kembalikan kepada dia. Dan sebagai pengontrol pun nanti adalah sesama temannya juga seperti itu. Jadi kalau hanya kita buat kita sebagai penghukum, sebagai membuat merasa bersalah, tadi kita jadi tadi kurang efektif, kurang disarankan untuk membuat posisi kontrol penghukum dan membuat merasa bersalah. Jadi maksudnya di sini supaya apa itu keyakinan kelas itu memang kita gali dari mereka, kita gali dari kelas itu, dari mereka gitu, dan nanti kita kembalikan kepada mereka gitu. Itulah usaha-usaha yang kita berikan. Nanti bagaimana hasilnya, bagaimanapun hasilnya kembali kepada diri pribadi murid itu sendiri gitu. Kita tidak boleh dari ilusi, kita tidak mungkin bisa mengontrol melakukan lain gitu. Cuma kita hanya sebagai menuntun supaya dia tetap tumbuh berkembang sesuai programnya. Nanti kembali kepada pribadi masing-masing. Itu Pak Makmun. Yang penting kita berusaha, jangan kita rela berusaha untuk memberikan tuntunan kepada murid. Seperti itu Pak Makmun ya. Oke, pertanyaan kedua Pak. Yang berikutnya, oke mungkin Pak Makmun gimana, sudah jelas dengan jawaban Pak Dosen? Terima kasih Pak Dosen. Berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Eka terkait tentang budaya positif itu kan memang harus sebuah kerjasama dan komitmen ya dari seluruh pihak yang ada di sekolah gitu ya, anggota komunitas yang ada di sekolah itu kan harus ada visi-visi yang sama gitu ya BK tadi ya. Nah terus bagaimana sih kita menerapkan membangun budaya sekolah untuk bisa sevisi itu ya BK ya, maksudnya itu kan satu visi-visi. Silakan. Ya, terima kasih Bu Eka pertanyaannya. Sebenarnya kita di sekolah ini hanya satu visi. Ya, satu visi. Tidak ada visi guru. Ya. Dari awal memang kalau kita kan kepala sekolah sudah mengatakan yang ada itu adalah visi sekolah. Gitu. Jadi satu visi memang sebenarnya. Jadi kita melakukan apapun di sekolah ini selalu tertuju pada visi sekolah. Seperti itu. Nah, untuk membangunnya itulah di sini kita selalu belajar dituntut untuk punya kesadaran supaya dapat melakukan yang terbaik. Contohnya seperti saya selalu mengajak teman-teman, ayo ikut bergabung CGP supaya dia dapat materi, dapat ilmunya sehingga dia nanti bisa pelan-pelan semakin sadar dan gitu. Karena di sini kan intinya itu berbagi. Itu yang kalau selama ini agak susah itu diterobos adalah guru berbagi. Gitu. Nanti kalau ada CGP yang pelit, kasih tahu ke saya nanti siapa yang nah, bukan duit ya, bukan duit. Misalnya ada yang baru pelit berbagi, itu nggak boleh. Iya. Jadi maksudnya di sini saling berbagi itu ya bagaimana teknik mengajar, ada RPP-nya, ada pembelajarnya pasti dikasih gitu. Jadi semuanya supaya semakin terbuka pola pikirnya dan lebih mudah untuk menyatukan visi gitu. Sehingga satu kata. Sebenarnya itu harus dikembalikan kepada guru masing-masing. Ya. Memang kalau Ibu Kartika mengontrol Ibu Eka nggak bakal bisa. Harus Bu Eka sendirilah yang mengontrol diri sendiri. Ya. Kalau memang dirinya itu sudah keras tidak mau membantu ya nggak bakal bisa. Gitu. Nah, cuman paling kita ajak pelan-pelan. Ini materinya nanti lama-lama dia berubah mindsetnya. Jadi dia bisa menerima ternyata begini caranya. Gitu. Ayo. Yang daftar CGP angkatan 10. Ya, terima kasih Bu Eka. Harus ada kesadaran gitu ya Pak Dosen dari kita masing-masing, dan juga mungkin kalau saya berasumsi pribadi bahwa kita ini ada di lingkungan sekolah, tak tentu harus ada panutan ya.
gitu. Jadi mungkin ada sosok atau figur di mana kita juga bisa loh, oh kita ada visi nih, visinya apa nih di sekolah kita gitu. Pada ingat nggak Bapak Ibu visi kita? Oke, nah bagaimana itu diwujudkan dalam misi gitu kan? Sudah sejalan nggak gitu? Jangan sampai mohon maaf nih visinya bagus, misinya nggak sejalan. Terus yang dilaksanakan nggak sejalan, sehingga mungkin yang saya mungkin yang akhirnya yang terjadi akhirnya nggak match gitu. Dan agak susah untuk bisa diterapkan ketika itu ingin kita bangun budaya positif seperti itu gitu, seperti itu. Mungkin kayak contoh masalah sampah deh Pak Dos, agak sedikit ini ya, saya kadang terus terang suka gemes gitu kalau melihat masih di antara kita sendiri yang masih suka buang sampah sembarangan, padahal kan kita sendiri kan harus menjadi panutan. Kan katanya guru itu didukung dan ditiru ya katanya gitu. Tapi sekali lagi nggak apa-apa teman-teman, memang kita harus selalu saling mengingatkan dalam hal ini. Mengingatkan hal yang baik itu ya pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti kita juga akan lihat Pak Dos sebagai guru penggerak ini akan banyak hal-hal positif yang akan beliau imbaskan kepada kita semua. Oke, ini jawaban dari pertanyaan terakhir yaitu Bu Titik nih. Nah ini kayaknya hampir iya, so, bagaimana budaya positif itu bisa terus apa ya namanya, baik ada guru maupun enggak gitu ya. Nah, karena kan kalau dilihat dari pertanyaan Bu Titik ini sebenarnya ini pertanyaan kita semua sih sebenarnya. Seolah anak ini motivasinya adalah masih ekstrinsik ya. Jadi kalau ada guru saja gitu kan. Tapi kalau nggak ada guru, kata-kata romantis kata-kata hiasannya keluar semua gitu ya. Karena di depan ruang BK juga mereka nggak sadar ruang BK itu tembus suara Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngegosip di depan keluar kedengeran di ruang BK. Jadi kalau ada anak-anak gitu, kita tuh biasanya suka langsung keluar. Tadi ngomong apa itu? Gitu. Karena jadi memang seperti itu pada senang mungkin nanti Pak Dos akan menjelaskan di mana nih Pak Dos biar itu menjadi perilaku yang menetap gitu ya, baik ada guru maupun murid. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus dari Bu Titik Ramawati. Kalau kita lihat dari sini, kalau ada guru dia melakukan yang terbaik, tapi kalau di belakang guru tidak dilihat, dia kembali ke semula. Nah inilah yang kita tuju sebenarnya Bu Titik. Berarti itu belum budaya. Namanya budaya itu tanpa ada pun yang melihat, tanpa ada yang memantau, dia sudah melakukan sendiri. Itu namanya budaya. Berarti kalau yang dimaksud Bu Titik itu masih dalam tahap masih peraturan. Saya lakukan ini, apa nanti akibatnya pada saya? Apakah saya dimarahin atau apakah supaya saya dikatakan baik, supaya nilai saya bertambah nanti? Mungkin masih itu motivasi muridnya. Nah, jadi maksudnya di sini harapannya itu tidak membuat peraturan kelas. Nanti peraturan kelas itu meningkat lagi menjadi peraturan sekolah. Nanti peraturan sekolah sudah terbiasa menjadi budaya sekolah. Kalau sudah budaya sekolah tanpa ada pun yang mengawasi, dia dengan sendirinya berjalan. Sama dengan contoh tadi pakai helm naik motor. Di sini pun polisi masih bingung kenapa sih kok harus diingatin harus pakai helm gitu. Tapi pelan-pelan nanti lama-lama kan jadi budaya berkendara yaitu pakai helm. Kembali ke diri sendiri. Itulah yang mau kita tuju supaya menjadi budaya. Kalau sudah budaya kan tanpa ada pun yang mengingatkan sudah langsung gitu kesadaran diri sendiri. Itulah yang maksudnya yang kita di sini bersinergi untuk mengarah ke sana semuanya. Pelan-pelan tapi kita lakukan daripada tidak kita lakukan sama sekali. Seperti itu maksudnya. Misalnya datang tepat waktu, jangan karena ada kepala sekolah berdiri di depan barisan supaya guru masuk upacara, tahu-tahu malah lewat sono. Berarti itu masih nanti saya dihukum, nanti udah enak gitu. Berarti belum budaya. Itu titik maksudnya. Jadi yang kita tuju adalah mengarah ke sana ya, sebagai budaya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dos. Tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang memang luar biasa teman-teman.
teman-teman kita memang bagus kok. Berarti mereka benar-benar teman-teman ini mengikuti dengan penuh antusias yang luar biasa pada pertemuan di siang hari ini. Baik, mungkin kita sudah sampai di penghujung. Oh maaf, ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan. Sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan oleh Bu satu. Silakan Dari hasil kita mungkin di sini kita harus bersabar dan dalam istilahnya melaksanakan proses ya, karena memang ini agak gampang gitu ya Bu ya, karena saya waktu tahun ajaran kemarin saya sudah berpikir untuk menjadi orang tua atau wali kelas yang memang ya memberikan contoh ya Pak ya. Ini bukan ini ya, satu ada kekecewaan saya dari anak didik saya yang kemarin, di mana mohon maaf Pak, Bapak Ibu waktunya sebentar hanya untuk ini aja, di mana pada saat itu saya kan suka pernah izin ada keperluan ke Jawa gitu ya. Saya berpesan sama anak-anak binaan saya, nah tolong jangan macam-macam ya, Ibu mau 2 hari ke sana. Nah, karena saya sebagai orang tua sudah berpesan sama anak-anak dan saya juga istilahnya memberikan contoh kepada anak-anak. Nah, di situ nanti Ibu bawa oleh-oleh ya. Dan alhamdulillah pulangnya saya betul membawakan oleh-oleh ya. Saya berikan telur 1, telur dari telur asin ya kan, seorang 1 35 itu pertama. Kedua kali saya juga bawa oleh-oleh. Nah, yang saya bingung, saya sudah memberikan istilahnya contoh ya kan secara real kepada anak-anak bahwa di situ istilahnya saya sudah jadi orang tua kalian, saya sudah misalkan begitu perhatian ya kan, saya tidak menghitung materi loh ya seperti itu ya. Nah, cuman saya sudah memberikan contoh yang baik. Kecewanya saya pada saat perpisahan kemarin Ibu, saya tanyakan, nah kok nggak ada kasih tahu ke Ibu, nggak ada share, emang kamu nggak ada acara apa, pertemuan atau apa? Udah Bu, kita udah perpisahan kemarin, saya tidak dikasih tahu Bu, tidak diundang, tidak dikasih tahu. Di situ saya lalu saya merasa tidak berhasil. Saya merasa tidak berhasil. Apa yang sudah saya lakukan? Di situ saya cek sama anak-anak. Ya kan? Bukan saya sampai saya bilang, ya kan? Kamu masih tahu Ibu. Apa kamu takut? Wah, kamu kemana sama Ibu? Saya kecewa sekali sama anak-anak. Ibu bisa nambahin loh. Tapi Ibu sangat kecewa. Saat itu saya sampaikan kecewa saya kepada anak-anak. Itu sampai saya tidak dikasih tahu waktunya gitu. Itu adalah kelas 3, kalau kelas 10, 11 mungkin akan ketemu lagi, ini kelas 3 loh Bu. Itu aja Bu ya, yang saya misalkan, saya merasa tidak berhasil sebagai istilahnya mendidik anak-anak saya seperti itu. Jadi karena sebuah kebanggaan sebagai wali kelas, dan saya alhamdulillah dipercaya lagi jadi wali kelas jika saya berhasil mendidik anak-anak didik saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bisa dipahami ya perasaan yang Bu Om rasakan itu, bahwa memang kadang kita sebagai guru ini kan kadang-kadang, bukan kadang mungkin ya Bapak Ibu, sering mengalami kekecewaan gitu. Kekecewaan di mana muncul karena kenyataan yang ada itu tidak sesuai dengan harapan kita gitu kan. Kayak tadi Bu Om kan sudah mencontohkan yang baik, memberikan yang terbaik buat anak-anak gitu. Dan saya tahu persis Bu Om itu care banget sama murid-muridnya. Karena anak-anak juga suka bilang, Bu Om tuh care banget tuh, kalau mau apa-apa ngabarin di Japri, di grup gitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan kenyataannya akhirnya mengecewakan ya Bu Om. Seperti itu di perpisahan, dan itu mungkin juga saya percaya nih teman-teman semua juga mungkin pernah dikecewakan dengan guru-guru dengan murid-murid kita gitu. Seperti hal yang kami di BK juga Bu, kadang-kadang udah konsul, ya malam konsul, siang konsul, orang tua yang datang, Bu izin boleh nggak konsul gini-gini. Tapi mau maaf Ibu, begitu dapat kita nggak perlu deh dibawain apa, nggak perlu. Minimal Japri bilang, Bu kita malah tahunya kadang dari siapa. Padahal udah di-info di grup, tolong kalau dapat Japri ya kasih tahu ya gitu. Jadi kita cuma butuh kabar gitu. Tapi kan
kenyataannya gitu. Bahkan anak yang begitu dekatnya juga tiba-tiba hilang aja begitu. Udah diterima, beasiswanya kita urus, udah dapat tuh benar-benar yang kayak hilang gitu. Seperti itu aja. Jadi memang kadang-kadang saya percaya bahwa memang seringkali kita menghadapi kekecewaan Bapak Ibu. Mungkin seperti kita ke anak kandung kita kali Bapak Ibu, kita memang harus siap pada kondisi di mana kita juga kadang dikecewakan oleh anak kandung kita. Dan mungkin kita sebagai guru, saya tidak menggurui di sini ya, sedikit sharing aja bahwa benar kata suami saya, karena saya suka kecewa ya, dan curhat sama suami, kata suami, ikhlas mah, ikhlas. Kalau kamu enggak ikhlas, percuma deh, apa yang kamu lakuin sama murid kamu. Dia bilang gitu, udah, jangan berharap, karena memang kalau berharap pada manusia, seringnya kecewa. Itu kata-kata yang bikin saya emang luar biasa. Seringkali kita emang kecewa sekali lagi, tapi memang kan akhirnya ketika kita kembali lagi bahwa memang kita nggak pernah bisa kepada manusia itu berharap hal-hal yang memang kita harapkan gitu, apalagi ini dari murid kita gitu. Jadi mungkin berbesar hati dan memang sekali lagi pasti kecewa, pasti saya paham apa yang dirasakan Bu Om. Dan mungkin ini kebesaran kita semua ya Pak Dos sebagai orang tua, kan kita guru ini kan orang tua ya, orang tua mereka di sekolah, orang tua sosiologis. Kita memang bukan orang tua biologis, tetapi kita adalah orang tua sosiologis buat anak-anak murid kita. Mudah-mudahan itu keikhlasan kita itu yang pasti insya Allah Bu Om dibalas sama Allah dengan hal-hal yang baik, jauh lebih baik dari cuma sekedar diajak perpisahan sama anak murid kita. Pasti dibalas dengan hal-hal yang baik lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin kita sudah bisa di akhir yang sudah cukup, saya rasa banyak insight yang didapat dari hari ini. Saya lihat teman-teman banyak dapat apa ya, mungkin masukan, kita juga Pak Dos ya dapat banyak mungkin masukan dari teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita ya Pak Dos ke depan untuk membangun budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri yaitu Pak Dos bahwa memang perlu kerjasama dan sinergi dari kita semua untuk membangun budaya positif ini. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menjadi contoh tauladan yang baik buat anak-anak murid kita. Amin. Sekian. Terima kasih Pak Dos atas pemaparan materinya yang luar biasa. Dan untuk teman-teman semua, rekan-rekan guru yang mungkin harusnya istirahat ya kan, mungkin bisa duduk-duduk di ruang guru karena tidak ada jam, tapi harus mengikuti diseminasi ini. Masya Allah luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah hadir dan sangat antusias. Jadi bukan cuma hadir nih Pak Dos, jadi bukan cuma fisiknya yang hadir, tapi ternyata luar biasa mengikuti dengan sangat seksama itu saya lihat. Untuk akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, silakan bertugas atau mungkin sudah saatnya